bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Tak pernah ragu kasihmu. Ku lewati semua pergaulanmu yang meragukan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapak, bersamamu ku lewati semua perjalananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari bersama semua orang-orang percaya kita mendeklarasikan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, turun duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ada? Iya, tadi sampai kelibet. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Selamat datang Pak Ari Daud, Pak Rido, Ibu Ira, ya, Pak Darwan, Ibu Cingcing, Ibu Linda, Pak John, Rick Ministry, puji Tuhan ya. Tuhan. Iya. Kita nyanyikan lagu Jangan Lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kata-kata timbul perubahan menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan timbul berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah
bekerja bersama Tuhan. Roh Kudus kekuatan yang mengajar dan menopang tiada lelah berjalan bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan tak selalunya. Timbunlah tanggung menjadi siap di atas dasar iman. Luar biasa ya, saya sampai keringetan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bersaksi tuh sampai Tuhan datang. Ya, silakan Bapak Ibu. Mumpung awal bulan, mari kita bersaksi. Ya, ya silakan. Tadi siapa yang mau bersaksi, Ibu Olga? Oke. Ya, memperkenalkan diri, nama. Saya bersaksi, saya mau menjelaskan di mana saya selalu didoain Ibu Dewi ini punya anak. Nah sebenarnya saya ini ibu janda nggak punya anak. Saya saya mengadu keluargaku. Dulu saya tuh kalau masih karena bapak saya Muslim, ibu saya itu saya terbuka sekarang. Itulah efeknya. Orang ibu saya masuk Muslim, menikah mereka. Nah kan bapak saya kan pegawai Telkom, terus punya anak. Nah, dari situ kita pindah di Poso. Bapak saya dipindahkan karena pegawai Telkom, terus pindah rumah itu tinggal di rumah pesanggerahan, bangunan Belanda. Ada beberapa kamar di situ. Terus datanglah orang-orang juga, orang sekeluarga tinggal di situ juga, tapi non Muslim. Nah, namanya umur 5 tahun masih kecil, olah ayolah mau sekolah minggu. Saya tuh nggak ngerti sekolah minggu itu apa. Ayo, cuma ngumpet-ngumpet, takut ke orang tua, takut disentil. Terus mandi pelan-pelan. Tumben kalau bapak sih, tumben seolah mandi mau kemana? Pada diem aja. Kan katanya disentil, nggak boleh. Hanya, iya kan bapak Muslim, kan bapak mama. Ceritanya tuh bapak itu punya orang tua Cina Bugis Bulukumba. Tapi orang tuanya Manado Mogot. Terus udah itu saya bersyukur banget ya. Saya tuh memang kerinduan saya itu ada di hati saya, tidak hilang walaupun banyak godaan. Kita ke masjid enggak lihat orang begini enggak kalau lebaran dirayakan, tapi tetap aku tuh Kristen Ibu. Terus udah gitu, iya mami di sini aja. Kita yang tuaan, mami muda ya. Bapak ibu saya mau dipindahkan rumah pemerintah dekat gereja, ada tetangga. Saya kalau lihat ke depan tuh, saya lihat bapaknya, ibunya, anak-anaknya ke gereja, saya iri. Saya bilang kok, saya pingin punya orang tua kayak gitu deh. Anak-anaknya dibawa ke gereja. Saya kalau tiap pagi saya lihat, saya iri. Nah, saya tuh pas orang tua tuh pindah di Makassar. Punya cowok orang Muslim juga. Aduh, puji Tuhan saya dipindah Jakarta. Saya menikah dengan orang Ambon, masih turunan luar negeri. Dan mamanya berkat, saya mengucap syukur. Aku diberkati masuk dalam pernikahan. Waktu itu saya tinggal beli rumah, ibuku punya rumah di Cempaka Putih Tengah. Saya menikah waktu itu di gereja Sangir Talaut. Di situ di Cempaka Putih Tengah, berapa itu? Itu. Kami juga mengucap syukur, tapi saya menikah tahun 2010, suami saya meninggal. Dia jatuh
di kamar mandi karena otaknya ini jadi bengkak, habis dia jatuh dia muntah. Saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, ini langsung merinding ini, kepala sampai gede. Aduh Tuhan, setelah aku serahkan dia padamu Tuhan, saya langsung angkat tangan. Karena saya tahu ini kalau sudah muntah, pas ininya bengkak, wah, sebagai alaman nih. Udah, ada gitu, dia jatuh hari Sabtu, pas minggu pagi, lewat jam 12 lewat 20, udah saya lihat tangannya udah jatuh. Memang sebelumnya itu saya berbisik, Bapak, kalau Papa mau pulang, pulanglah. Saya bilang, pulang nanti kita ketemu di sana. Ya, kalau saya nggak bilang begitu, kapan ini kasihan dia. Saya juga tidak langsung bawa ke rumah sakit. Kalau bawa ke rumah sakit juga percuma. Satu, dana. Nah, pada saat itu, pas saya bilang begitu, pas jam 12 lewat. Saya juga berharap, bukannya berharap, tidak mungkin lah saya mau bawa ke rumah sakit dalam keadaan begini. Saya berserah aja hanya pada Tuhan. Saya bilang, emang sebelumnya dia meninggal, dia menangis sama saya. Olah, katanya, saya tidak tinggalin kamu rumah, saya tidak kasih kamu anak. Jadi saya menikah tahun 2006 sampai tahun 2010. Jadi ada sekitar 24 tahun rumah tangga saya tidak dikaruniakan anak. Bapak Ibu pacaran terus. Pacaran sama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur Tuhan beri saya kekuatan sampai saat ini. Sebenarnya tantangan banyak. Saya minta Tuhan berikan saya kekuatan Tuhan. Kesaksian juga banyak, tapi sekian itu kesaksian saya. Kalau diceritakan tidak cukup waktu. Terima kasih. Ibu, Nggak apa-apa, banyak cerita. kita bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Nanti, Halo. Salam. Kesini Han, biar kerekam mukanya. Nama saya Yuli, asal dari Jawa. Saya masuk Kristen itu saya sudah dibaptis. Jadi keluarga saya, anak saya, cucu saya semuanya Islam. Cuman saya aja yang. Mungkin ada suara ini. Sorry, Kedengeran. nggak kedengerannya ada yang podcast. Di unmute di sini, di unmute. Wala. Udah ada suara, Udah. Udah. Saya masuk Kristen ini banyak belajar ya untuk memperdalami iman saya, kekurangan saya, dan saya juga berterima kasih Tuhan sudah menjaga saya kemanapun saya melangkah. Saya juga berterima kasih pada Tuhan Yesus memberi kesehatan saya, semuanya, keluarga saya. Terima kasih. Amin. Amin. Oke. Ibu-ibu, kedengeran ya suara saya ya? Yang di online kedengeran suara saya? Iya. Ibu-ibu, Gereja CMC Gracia juga melayani kedukaan. Jadi kalau memang Bapak Ibu berkenan, nanti kita tiap bulan gitu ya, bayar uang misalnya kemarin itu 25.000. Jadi satu orang tuh 25.000. Nanti amit-amit kalau kenapa-napa, nanti kita urusin tuh peti matinya apa semua sampai ke tanah kuburan. Satu bulan itu 25.000. Murah kan? Tuh. Ya. Nanti kayak gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu Yayasan Dana Kami. ya kayak begitulah nanti saya cariin. Nggak Gitu. macam-macam yayasan. Kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, ke sini aja ya. Kita bertumbuh di sini, kita digembalakan di sini gitu ya.
Seperti itu. Jadi Tuhan itu bisa pakai kita berbagai cara. Nggak punya anak jangan takut, kita bisa doain ya. Orang itu sembuh, itu jadi anak kita bisa kan, anak rohani, ya kan? Jadi mengucap syukur aja Bu Orha. Ya, jangan renungi nasib. Aduh, gimana nasibku? Jangan ya. Santai aja nikmatin hidup bersama Tuhan ya, karena percayalah nggak ada yang mustahil. Hari ini luar biasa, ada pendeta Andi Savero, ada Mami, ada, aduh ini gadis cantik nih, siapa namanya, Ibu Vera, ada Ibu Olha, ada Herlina, ada Ibu Yuli, kan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melayani Tuhan memang tidak mudah ya. Apalagi Bapak Ibu yang ada di ministry. Hiduplah kudus ya. Ketika kita hidup kudus dan makin kudus di hadapan Tuhan, Tuhan akan lakukan banyak hal ya. Karena banyak anak-anak Tuhan hidupnya nggak kudus ya, pikirannya penuh dengan ya kenajisan ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita hidup kudus ya. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan peka akan suara Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu, saya mau kasih kesaksian. Tadi waktu saya di rumah singgah, lagi saya ngomong tiba-tiba kuping saya berdenging. Ya. Saya memang waktu itu dikasih Tuhan bisa ngelihat roh-roh. Terus saya bilang, Tuhan serem-serem amat sih, gitu kan. Saya nggak mau ngeliat roh-roh lagi deh Tuhan. Tolong kuping saya ini kalau ada kayak gituan berdenging gitu, bunyi gitu ya, kayak kasih alarm. Nah, saya lagi ngomong, kuping ini berbunyi kenceng banget. Terus saya bilang, dalam kuasa darah Yesus, dengan otoritas dari Yesus, aku tebas ya dengan pedang api ya, roh-roh apapun ini, aku walaupun aku nggak lihat, karena aku nggak mau lihat ya, karena itu roh sudah dikalahkan oleh Tuhan, gitu. Jadinya ya udah gitu aja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya lagi minta sama Tuhan ya supaya saya dikasih lagi karunia bisa ngelihat. Karena dulu saya pernah dikasih karunia penglihatan, jadi roh yang datang banyak banget gitu kan. Saya bilang Tuhan kok jadi horor gitu ya. Tapi ya udah kalau memang dengan itu saya bisa menginjili orang kan bagus ya kan. Gitu. Karena para pasien saya di rumah singgah kadang-kadang masih bawa yang kayak begitu-begituan ya. Ada yang dari Ambon ya. Ampun, bukan Pernah orang Kristen. pernah dimandiin waktu kecil ya dibaca-baca. Waduh. Itu rohnya waktu itu saya pernah lihat tinggi gede gitu kan, tapi saya nggak takut ya. Saya bilang segala roh yang ada di dalam tubuh ini keluar, tapi dia nggak bisa keluar. Kenapa? Karena dia simpan kemarahan, dia simpan kepahitan. Bapak Ibu jangan buka celah ya, jangan buka celah sama setan. Kita simpan kepahitan, kita simpan kemarahan sama istri, sama anak ya, sama mertua ya, sama mami ya, jangan ya, lepasin semua ya, karena kita hidup cuma sementara, dunia ini bukan rumah kita ya. Suara saya kedengeran? Saya lihat di sini yang di online ini bakalan banyak dapat terobosan dari Tuhan ya, asal hidupnya kudus suci ya. Puji Tuhan ya, ini saya dari tadi pagi dapat hmm, itu usul sendiri itu roh batuk. Oke ya, jadi kayak gitu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Saya pernah ngelihat waktu buka kulkas gitu ya, ada orang gitu nggak tahu mati di mana sebelah gitu ya. Saya bilang pergi kau dalam nama Yesus gitu kan. Jadi itulah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu ajaib. Amin. Nah, Bapak Ibu ketika saya memberitakan firman Tuhan, saya juga diuji sama Tuhan. Saya bilang sama pasien saya, ya, yang ada di rumah singgah, perkatakan imanmu. Apa yang terjadi? Ya, ini kan panas nih, ya. Saya bilang, Tuhan, aku minta hujan dalam kuasa darah Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Besokannya mendung lalu hujan. Kemarin. Sekarang belum minta lagi. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perkatakan imanmu. Ya, saya selalu tiap hari bilang sama pasien, perkatakan imanmu. Ya, karena ketika kita perkatakan iman, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak sekali hal-hal yang ketika kita, firman Tuhan itu pedang bermata dua loh Bapak Ibu, ya. Jadi itu pun akan menembus hati kita. Jadi ketika kita berlaku tidak benar, firman Tuhan itu yang nabok kita, ya. Kalau berasa ditabok gitu ya, kalau berasa ditegur ya, karena orang sekarang udah ditegur sama firman Tuhan, nyolot sama pembicaranya gitu ya, disangkanya pembicaranya yang sentimen, ya. Lucu kan? Nah, apa jadi nyerang ke pembicaranya gitu ya, disangkanya sentimen. Padahal firman itu pedang bermata dua ya, nembus ke saya kalau memang saya ada sesuatu yang Tuhan gak suka, kan begitu ya kan. Namanya firman Tuhan itu firman yang hidup, amin. Dua arah, bukan cuma satu arah ya. Nah, itu kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. Jadi waktu itu saya dikomplain sama pasien, saya diam aja. Ya, saya bilang saya tidak pernah pakai firman Tuhan untuk apa ya? Kayak orang maki-maki orang gitu ya. Karena firman Tuhan kan di 2 Timotius 3 itu kan dikatakan apa? Mendidik orang dalam kebenaran, ya kan? Untuk mengajar, ya kan? Menyatakan kesalahan. Namanya juga menyatakan kesalahan ya. Kalau lu salah ya bertobatlah, ya. Jangan cari-cari alasan gitu ya. Jangan mempertanyakan ya. Tapi itulah ya, Tuhan bela firman-Nya. Ya, jadi akhirnya pasien itu kemarin-kemarin itu menerima mujizat dari Tuhan ya. Ya. Yang lucunya lagi, dia punya obat ya, dia lagi cari, pas dokter teman saya yang temuin. Ajaib kan? Nah, itulah ya, Tuhan itu pasti bela pelayanan kita. Apalagi kalau kita benar ya. Kalau kita nggak benar, habis kita dihajar sama jadi sasarannya setan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadilah orang Kristen yang benar-benar, ya. Jangan setengah benar, setengah salah. Hari ini taubat, besok kumat, ya. Hari ini jinah, besok taubat, ya. Jangan, ya. Jangan Bapak Ibu, ya. Kenapa? Wasting time kayak begitu, ya. Jatuh bangun kayak lagu apa? Kayak lagu dangdut. Jatuh bangun aku, ya. Jangan, ya. Jangan, itu senjatanya iblis supaya kita stuck di tempat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita maju bersama dengan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang di ministry ini, saya lihat satu pulau ya akan terima Yesus ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo pelayanan, ministry kemana-mana, ayo. Saya dukung dengan doa ya, karena doa orang percaya besar kuasanya. Saya mau kasih satu lagi kesaksian ya sebelum saya serahin ke Pak Andi. Pernah waktu itu ya saya berdoa buat teman-teman yang mau ministry ke
Kalimantan. Kita lagi doa bahasa roh, tiba-tiba di sebelah saya ada orang Dayak pakai baju perang, tapi diikat pakai rantai. Apa yang terjadi? Satu kampung itu bertobat. Ya, itu udah dikasih. Nah, terus saya dikasih penglihatan juga sama Tuhan. Ada satu ibu-ibu lagi ditungguin suaminya mau dibunuh. Ya, mata suaminya udah merah. Berarti kan marah, ya kan? Lalu dia pegang, nggak tahu panjang-panjang gitu, nggak kelihatan, ya. Nah, apa yang terjadi? Saya bilang sama itu kan ada bapak-bapak juga kan. Saya minta tolong dong bapak, saya dapat penglihatan kok kayaknya nggak enak. Ibu ini kayaknya mau kena KDRT dari suami gitu. Ya saya kan bilang gitu aja ya. Apa? Saya juga tidak ini, tapi ternyata memang benar mereka lagi ada krisis ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah ketika kita betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang mau kejadian di depan, Tuhan itu akan kasih lihat loh. Ya, bukannya kita tukang ramal, bukan. Ya, itulah kan Tuhan bilang di 1 Korintus 2 ayat 19, apa yang nggak pernah kamu pikirin, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, apa yang nggak pernah didengar, itu yang Tuhan akan kasih. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo yang di ministry, ayo kerja buat Tuhan, semangat. Jangan jatuh ke dalam perzinahan, ya. Jangan jatuh di dalam dosa. Mari, ya, bangkit. Ya, kalau perlu nanti kita doa, ya. Mau kemana kita doa, ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya tidak berlama-lama lagi, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Andi Sapero, ya, tentang membangun manusia rohani. Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu, ya. Kita nyanyikan lagu Tak Selalu Tuhan Menjawab Doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus pandang lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Silakan Pak Andi, waktu dan tempat 45 menit ke depan, silakan. Oke. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Bapak pada siang hari ini Bapak. Kami akan mendengarkan isi firman-Mu Bapak. Kami minta roh hikmat dan roh wahyu Bapak, agar kami bisa mengerti Bapak isi firman-Mu Bapak. Tentang membangun manusia roh Bapak. Bapak, kuduskan hati hamba kami semua Bapak. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang ada di CMC, Gracia, ibu-ibu semuanya, juga yang di mana yang di Zoom juga ya. Online. Online ya. Ya.
pada siang hari ini kita akan membahas tentang membangun manusia roh. Ini salah satu topik yang paling saya suka dari zaman waktu saya bertobat gitu ya. Saya bertobat, jadi kita terus terang saya juga masih dalam proses, saya bukan orang yang sempurna, tapi kita sama-sama belajar bagaimana membangun manusia roh kita masing-masing ya. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, pada waktu kita belum bertobat, roh kita mati gitu kan. Roh kita mati, roh kita itu tidak berhubungan dengan Tuhan. Kan roh, jiwa, tubuh, roh. Roh, tubuh, jiwa, roh ada 3. Tubuh, jiwa, roh. Aduh, terbalik-balik nih. Tubuh, jiwa, roh. Ya, tubuh nih berkaitan dengan tubuh kita nih. Terus kalau jiwa, pikiran, intelektual. Ya, jadi jiwa itu pikiran, intelektual, pengetahuan, semua itu jiwa. Tapi ada yang di atas itu ada yang namanya manusia roh. Nah, manusia roh kita, kalau sejak kita belum bertobat, manusia roh kita mati gitu kan. Tapi begitu kita terima Yesus, kita menjadi manusia yang baru, roh kita hidup. Amin. Tapi manusia roh itu perlu dikasih makan. Nah, makanannya itu salah satunya firman, saudara. Firman Tuhan. Jadi suatu hari saya pernah waktu saya masih SMA, ada satu orang pengkhotbah menceritakan, kasih ilustrasi, saya masih ingat ya. 2 anjing berantem, anjing hitam sama anjing putih. Yang namanya satu namanya si Blacky, yang satu namanya si Bruno. Dua-duanya berantem. Kira-kira berantem nih. Kira-kira siapa yang menang tuh kalau berantem? Tuh ada yang nanya gitu kan. Oh, karena lihat, oh mungkin anjing yang hitam. Karena anjing hitam tuh biasanya badannya gede-gede, ini. Terus ada yang bilang, karena pas kalau kita nonton film tinju gitu, kalau tinju itu, yang badan hitam biasanya lebih kuat, tangan pukul gitu. Terus kerjanya lebih kuat. Maaf nih yang agak yang kulit agak hitam. Lebih kuat badan dibanding yang kulit putih gitu kan. Nah, ternyata jawabannya salah. Karena si Blacky itu anjingnya nggak dikasih makan. Makannya dikit, yang ini makannya banyak. Tentu aja kecil, yang mana bisa berantem nih anjing diadu gitu kan ya. Jadi penting saudara, manusia itu saudara harus membangun manusia roh yang di dalam kita saudara. Nah, jangan saudara kasih jiwa-jiwa kita dikasih terus tentang intelektual kita bangun. Pendidikan penting saudara. Saya punya pendidikan tinggi itu sangat penting ya. Punya sarjana teologi, master teologi, punya MPD maupun dokter teologi. Saya juga mau masuk lagi karena dulu belum kelar itu teologinya. Akan masuk teologi dan akan menyelesaikan juga yang pendidikan kesehatan tradisional, persinsean, akupuntur juga akan, yang D4-nya akan saya kelarkan juga gitu ya. Saya senang belajar, termasuk psikologi, motivasi, tapi itu hanya di tahapan jiwa, intelektual gitu saudara. Terus firmannya mana nih? Ada yang bertanya sama saya, firmannya mana? Bahwa manusia tubuh, jiwa, dan roh. Kalau di dalam dunia teologi ada yang bilang hanya trikotomi dan dikotomi. Kalau yang percaya trikotomi itu tubuh, jiwa, dan roh. Terus ada lagi aliran yang percaya tubuh, jiwa, dan roh doang jadi satu. Jiwa sama roh jadi satu. Kalau saya yang percaya tubuh, jiwa, dan roh. Tapi ada yang percaya tubuh, jiwa, dan roh ini satu. Nah, jiwa dan roh itu jadi satu. Jadi kalau saya tuh percaya yang tubuh, jiwa, dan roh. Penting sekali saudara. Saudara mesti mengerti tentang tubuh. Tubuh itu harus sehat, jiwa juga harus sehat, roh itu juga harus sehat ya saudara ya. Roh itu berhubungan juga dengan hati. Kalau hati saudara banyak luka, roh saudara juga banyak luka saudara. Ya, jadi itu penting sekali ya. Dengan roh itu kita berhubungan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan itu ya. Juga berhubungan dengan dunia roh gitu ya, berkaitan dengan dunia roh yang tidak kasat mata. Jadi dunia ini ada yang namanya dunia roh juga. Nah, manusia jiwa itu nggak bisa ngelihat. Yang bisa paham itu yang punya manusia roh dan yang punya karunia gitu kan. Jadi nggak semuanya punya dapat karunia roh. Kita akan lihat dasar firman Tuhan. Dasar firman Tuhan kita di 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tesalonika di mana sih? 1 Tesalonika 5 ayat 23, pasal 5 ayat 23. Ibu Lestari boleh membacakan?
1 Tesalonika 5 ayat 23. Atau saya yang bacakan nih. Saya yang bacakan nih ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Hah? Ayat 23 ada. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oh, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi Tuhan mau tuh roh kita tuh sehat ya. Roh kita bertumbuh. Nggak sakit-sakitan, banyak luka batin, banyak gesekan. Memang kadang-kadang tuh pelayanan tuh banyak gesekannya. Saya dulu pernah diisuin, sembahyang kepala kambing. Buset deh. Gara-gara dulu saya nggak pakai Allah. Pakai Elohim aja, pakai Tuhan. Dicap apa? Illuminati. Buset, padahal saya menentang Illuminati. Terus dicap saya sembahyang kepala kambing. Buset deh. Sejak kapan saya sembahyang kepala kambing? Emang saya manusia purba yang sembahyang gini-gini? Kocak aja. Ada juga difitnah. Berapa waktu difitnah apa tau nggak? Kepala saya keluar asap. Kok kepala bisa keluar asap? Saya juga bingung. Karena banyak yang ini saya cuekin aja deh. Nah, jadi penting manusia roh itu kuat ya. Kalau kenapa manusia roh itu kuat? Karena itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Roh, jiwa, tubuh kita sempurna sampai Tuhan Yesus datang jadinya. Tuhan ingin roh kita itu dewasa, roh kita itu kuat gitu saudara. Karena kalau roh kita kuat, kita pelayan apa? Kita tidak tersinggung. Karena banyak terusan kadang-kadang ikut Tuhan ini pelayanan sama saudara seiman bisa gesekan itu. Gesekannya kadang nggak tahu gimana bisa gesekan ya, karena itu peperangan rohani ya. Kita mesti kuat di dalam firman. Kita mesti ngisi hati kita tuh dalam firman gitu kan. Jadi ada ya roh, jiwa, dan tubuh gitu. Jadi saudara harus paham ada tubuh, jiwa, dan roh. Makanya tema pada siang hari ini membangun manusia roh. Manusia roh kita perlu dibangun. Terus apa buktinya lagi manusia roh kita apa bedanya sebelum orang bertobat dan sesudah bertobat? Kalau yang belum bertobat, manusia rohnya itu nggak terhubung dengan Tuhan. Karena waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia rohnya itu padam, mati. Tidak ada hubungan dengan Tuhan gitu ya. Nah, roh itu kita harus bergaul sama Roh Kudus aja ya. Jangan roh-roh lain. Jangan belajar ilmu-ilmu lain. Kalau belajar ilmu-ilmu lain itu rohnya jadi salah, saudara. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Ibu siapa ini? Siapa Ibu Herlina? Herlina. Ibu Herlina boleh baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 12 ya. Ayat 17. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang baru sudah datang. Jadi kita harus paham bahwa kita ini ciptaan baru. Yang baru itu apa? Itu adalah manusia rohnya, saudara. Tapi dalam perkembangan kita ini, ada manusia roh yang masih kecil, ada juga manusia rohani yang dewasa. Saya ingat waktu saya masih kecil, dulu, saya belum lahir baru juga sih ya. Waktu itu saya ditemenin sama tidur, waktu saya tinggal di belakang Gajah Mada, saya tidur ditemenin Mbak gitu ya. Karena saya kadang sulit tidur ya. Mbak saya tuh nakutin saya. Kalau kamu nggak bisa tidur, nanti ada si Momo lah, ada si hantu lah. Sampai suatu hari saya halusinasi lihat hantu beneran itu di kayu gitu, karena ditanamkan terus. Iya. Beneran saya udah, waduh, alam bawah sadarnya masuk, saudara. Hati-hati apa yang masuk ke dalam pikiran kita ya. Pengajaran harus yang alkitabiah. Saya kan masih kecil nggak tahu kan, akhirnya saya sampai ngelihat itu kayu itu kayak berbentuk orang telanjang. Terus saya lihat nggak ada, ini pas lihat ada, waduh. Jadi waktu masih kecil takut, bahkan waktu masih belum dewasa pikiran tidur lampunya harus nyalain. Karena apa? Pengaruh film setan katanya. Karena hantunya itu takut kalau matahari bersinar, vampirnya takut gitu. Dulu masih kecil ada film Happy Ghost ya. Jadi saya pikir harus ada lampu. Kalau itu pikiran masih kecil, saudara. Saudara kata terus waktu iman saya masih kecil, saya demennya apa? Nontonin orang pelepasan. Sikat cengking dalam nama Yesus, kena serangan
gelap gitu ya. Tapi begitu saya sudah mulai dewasa itu gimana? Kita sudah nih, bahkan pernah sekaligus 2 orang gitu ya, orang kesurupan 2 orang. Kenapa bisa 2 orang? Karena yang satu, saya taking yang satu, yang nonton kepanasan, bukan masuk, yang nonton kepanasan, yang satu lagi manifest. Jadi berani. Kenapa berani? Karena manusia roh saya itu tempat ini, yang datang sini, saudara mulai bertumbuh gitu, saudara. Kalau ada apa-apa, doakan orang sakit. Harus berani, coba pengalaman. Harus apa? Tengking, kuasa gelap tengking, saudara. Dan saudara harus kuat juga di dalam firman ya. Karena kalau manusia roh saudara masih lemah, saudara tidak bisa bedakan ini pengajaran yang benar atau pengajaran yang salah. Saudara harus tahu. Juga dalam menilai, misalnya kalau kita manusia roh kita dewasa, diajakin pelayanan, kita dikasih tahu nih, ini rohnya apa nih? Ini tujuannya mamon, beneran pelayanan, atau punya intrik, gitu kan? Karena nilai dari firman Tuhan, saudara. Maka kita perlu membangun. Nah, kalau urusan karakter, karena nggak mungkin dong saya mantauin terus. Kamu ya harus begini ya, kamu harus begitu ya, kamu harus begini ya. Itu namanya sekolah minggu, saudara. Di sini bukan sekolah minggu. Saudara harus membangun roh saudara masing-masing. Karena itu tanggung jawab saudara sama Tuhan. Saya hanya mengajarkan teologi. Teologi apa? Ilmu tentang Tuhan, Theos dan Logos. Ilmu tentang Tuhan yang saya sampaikan. Supaya saudara ini bertumbuh, saudara. Kita lihat kalau yang salah satu ciri khas dari manusia roh yang sudah kuat, salah satunya Ibrani 4 ayat 12. Kadang kita juga mesti latih diri kita ya. Ibrani 4. Juga itu juga negatif, saudara. Ibrani 4 ayat 12. Boleh dibacakan ya? 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, jadi keputusan saudara, kalau saudara udah manusia rohnya itu kuat, keputusan saudara itu berdasarkan Alkitab, berdasarkan firman Tuhan tuntunannya. Itu yang menjadi guidance di roh saudara gitu, saudara. Waktu manusia roh saya masih lemah, saya punya keinginan jiwa apa yang salah? Ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya saya pokoknya. Akhirnya saya ditipu sama orang-orang, saya nggak tahu, karena saya nggak peka. Saya jujur aja, saya melakukan kesalahan. Ada orang yang bertumbuh dewasa karena diproses. Jangan kayak saya, saudara. Diproses itu sakit, saudara. Jadi, gimana supaya nggak sakit di prosesnya? Saudara harus kuat di dalam firman. Datang gereja tiap jam 2 siang hari Minggu ada persekutuan, ikut, saudara, ada gereja, ikut. Yang penting sebanyak mungkin dengar pengajaran yang sehat di kuping kita, pikiran kita. Dengerin terus berulang-ulang, saudara. Kadang-kadang saya juga masih, saudara. Kadang kita nggak sempurna ya. Kadang-kadang bisa marah, bisa emosi, bisa gesekan, bisa kepahitan. Tapi kalau manusia roh kita kuat, kita bergantung sama Roh Kudus, nanti Tuhan bisa sembuhkan gitu kan. Bisa sembuhkan gitu kan. Kita bisa mengatakan tidak untuk tawaran pelayanan yang kagak beres, yang motivasi salah. Kita bisa katakan tidak. Kenapa? Karena roh kita sudah kebangun, saudara. Jadi siang hari ini ada 8 nih, saudara nih ya. Bagaimana cara membangun manusia roh? Ini kumpulan dari kaset-kaset khotbah yang dulu-dulu, yang saya kumpulkan, yang saya dengerin ulang-ulang juga. Ini saya rangkum. Waktu dulu dari zamannya buku yang terkenal adalah Robert Liardon. Itu buku aliran karismatik yang saya sukai dulu, Robert Liardon. Meskipun ya Robert Liardon ya sempat jatuh juga, tapi buku-buku dia membangun iman saya. Terus tentang manusia roh lagi yang saya referensikan, yang dulu saya baca adalah Kenneth Hagin. Tentang perkataan iman, saudara. Bagaimana membangun manusia roh. Dia juga ada bikin bukunya juga tentang membangun manusia roh. Yang ketiga adalah Watchman Nee, hamba Tuhan dari Cina. Judul bukunya adalah Manusia Roh. Kuatnya remuknya insan, keluarnya roh. Nah, itu bukunya bagus. Itu Spiritual Man, buku seri 1, buku seri 2, seri 3. Bagaimana membahas tentang manusia roh gitu ya.
Wasman ini saya referensikan ya. Jadi saudara nggak hanya ngisi pikiran kita dengan teologi-teologi aja, tapi harus membangun roh gitu ya. Karena kadang teologi aja hanya pengetahuan saudara. Jadi kering saudara. Nggak salah belajar teologi dalam-dalam, boleh sekolah sampai doktor teologi, baca bahasa Yunani, bahasa Ibrani, boleh saudara. Saya nggak anti, saya open. Tapi saudara harus roh, membangun roh yang di dalam kita gitu kan. Nggak hanya pikiran doang dibentuk, tapi hubungan dengan Tuhan harus kebentuk saudara. Saudara harus memiliki pengalaman dengan Tuhan saudara. Tapi pengalaman itu jangan dijadikan doktrin ya. Jangan dijadikan doktrin. Nah, kita akan satu ya. Yang satu adalah bagaimana membangun manusia roh. Yang satu adalah memperkatakan firman. Memperkatakan firman. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Yosua 1 ayat 8 dan 9, ada 8 saudara. Saya akan bahas satu persatu. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Ada 8 ya. Yang pertama adalah memperkatakan firman. Yosua 1 ayat 8 dan 9. Ibu Helena boleh baca ayat 8. Saya 9 ya. Berapa ya? Ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawa hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi apa di sini? Perintah Tuhan kepada Yosua penggantinya Musa. Dikatakan apa? Supaya dia berhasil masuk ke Kanaan apa? Itu tentang janji-janji Tuhan atau dengan kehidupan saudara. Gambaran perjanjian baru atau orang percaya sekarang itu gambaran kehidupan rohani kita, saudara. Bahwa kita akan sukses kalau kita bisa membangun pendeta koleksi, harus membangun manusia roh. Renungkan firman Tuhan. Kita dengerin siapa Indri Gotama, Daniel Alexander, siapa In Cipto, siapa Petrus Agung, hamba-hamba Tuhan top. Pokoknya 100 biji saya dengerin. Dulu saya lapar nih, masih saya dengerin terus. Malah baca kitab, gitu. Kalau baca kitab bisa sampai nangis gitu, kayak ada Roh Kudus turun, kayak urapan Tuhan turun. Tapi saya bersaudara, saudara sendiri yang tiap hari inisiatif saudara. Jangan males, jangan cuek. Kenapa penting untuk membangun roh? Karena hanya manusia roh yang kuat itu yang akan memperoleh janji-janji Tuhan, saudara. Tuhan akan mempercayakan pelayanan besar atau janji-janji Tuhan itu karena gimana saudara? Saudara, banyak saya mendengar dari teman-teman saya yang sudah membangun pelayanan, mendoakan orang sakit, sangat hebat, sangat luar biasa, sembuh, punya kawan-kawan roh yang hebat, tapi akhirnya jatuh. Kenapa? Karena tidak membangun manusia rohnya, saudara. Saudara harus membangun manusia roh, saudara. Selalu dibentuk, saudara. Dengarkan firman terus-menerus, saudara. Ulang-ulangin, saudara. Kalau ini ada rekaman khotbah yang tentang membangun manusia roh ini 8 pada siang hari, dengerin ulang-ulang, saudara. Sampai menjadi iman, saudara. Bentuk iman. Iman, kamu mau ingin memiliki masuk ke alam bawah sadar, saudara.
Saya kalau manusia, kalau saudara yang mengatakan tidak terhadap masa lalu, tidak terhadap sakit hati, bisa mengatakan tidak terhadap pikiran negatif, bisa mengatakan tidak terhadap setiap godaan, terhadap setiap dosa segala macam. Kenapa? Roh saudara sudah bertumbuh di dalam diri saudara. Itu tadi apa? Memperkatakan dan merenungkan ya. Yang kedua adalah merenungkan juga. Ayatnya mana? Di ayat Yosua 1:8 sudah dikatakan tentang merenungkan gitu ya, dan memperkatakan. Tapi yang kedua saya mengatakan merenungkan. Iman Tuhan diambil apa? Kan dia dikatakan apa? Perjalanannya mu akan berhasil dan beruntung. Amin. Saudara, kalau mau pelayanan kita atau kehidupan kita berhasil, ingin beruntung, terus dengerin firman Tuhan. Misalnya saudara, oh saya masalah keuangan, dengerin terus tentang topik keuangan. Oh saya cemas, dengerin tentang pengajaran tentang mengatasi kecemasan, dengerin ulang-ulang apa pengajarannya. Terus kalau misalnya pengajaran ini tentang pengajaran tentang kekecewaan, dengerin terus tentang kekecewaan, bagaimana menolak kekecewaan. Kalau saudara tidak bahagia, dengarkanlah pengajaran tentang kebahagiaannya. Jadi apapun yang hidup saudara, bagian hidup saudara yang kurang, saudara fokuskan ke pengajaran itu. Misalnya kurang ekonomi, saudara terus dengan pengajaran tentang ekonomi, bagaimana cara mengatur uang, bagaimana mengubah karakter, itu terus fokusin, dengerin ulang-ulang saudara. Saya dulu agak sedikit bokeh, pas-pasan, jeblok-jeblokan. Saya terus dengan pengajaran tentang ekonomi, tentang finansial, tentang kerja gimana. Akhirnya terus mendengar terus itu saya dapat hikmat, akhirnya saya dapat terobosan juga, saudara. Bagaimana cara kerja, bagaimana bekerja, bagaimana semangat, mencapai omset, bagaimana menabung, bagaimana menabur. Kenapa? Karena saya fokus di bagian bidang yang saya mau fokuskan. Kalau saudara fokusnya, oh saya lagi masalah ekonomi, jeblok. Saudara fokus belajar tentang ekonomi, cari di online. Siapa yang jago bisa ngajar itu, saudara dengerin terusan. Tentang pekerjaan, saudara dengerin terus. Terus masalah saya ada masalah dengan rumah tangga, saudara fokuskan di topik rumah tangga terus sampai saudara dipulihkan, saudara. Bagaimana cara jadi orang tua yang baik, parenting, misalnya masalah tentang parenting, saudara dengarkan firman Tuhan tentang parenting terus itu, saudara. Ada satu bos, ya bos batik di Pekalongan. Waktu itu saya ngomong tentang kebahagiaan. Waktu itu lagi stres, nggak bahagia. Dia ingat saya ya tentang kebahagiaan, terus dicari kebahagiaan terus. Akhirnya setelah beberapa waktu pikirannya langsung berubah, saudara. Kenapa? Kita orang Kristen harus berubah dari pikiran yang jiwani, kedagingan, ke pikirannya roh. Pikirannya roh itu apa? Dari firman Tuhan, saudara. Dari firman Tuhan gitu, saudara. Jadi saudara mesti fokuskan gitu, saudara. Baru saudara ngalamin perubahan demi perubahan, saudara. Bukan tanggung jawab dari pendeta. Pendeta hanya bisa ngajarkan. Yang bisa merubah diri saudara sendiri dan dengan bantuan Roh Kudus, saudara. Bisa saudara orangnya kasar, saudara dengerin firman Tuhan tentang bagaimana memiliki hati yang lembut. Saudara nggak bisa berkomunikasi dengan baik, dengerin firman Tuhan cara ngomong yang baik gimana. Cari di online, di YouTube. Atau dengerin khotbah-khotbah saya di YouTube juga ada. Terus tentang kesehatan, dengerin tentang kesehatan, tentang kesembuhan. Misalnya saudara sakit, ada kelemahan tubuh atau gimana pun, dengerin tentang kesembuhan terus. Sampai masuk ke dalam roh saudara yang paling dalam, nanti urapan akan termanifestasi, saudara. Sampai sekarang pun saya masih, kesembuhan saya masih, saudara. Karena kadang-kadang badan saya kurang sehat. Saya ngomong ke diri saya, oh biu-biu Yesus saya sembuh, oh biu-biu saya sembuh. Saya perkatakan terus, saudara. Masih sekarang saya masih perkataan. Saya lagi naik motor, saya masih perkatakan terus, oh biu-biu Yesus saya sembuh. Apapun, saudara, masalah rumah tangga, fokusin ke rumah tangga. Masalah finance, fokusin masalah finance. Oh, saya nggak tahu tentang talenta dan bakat, fokusin tentang talenta dan bakat, cari di online, saudara. Maka saudara akan bertumbuh, saudara. Tentang apa? Tentang, oh saya tidak tahu tentang karunia roh, cari tentang karunia roh di online, dengerin ulang-ulang, nanti saudara bertumbuh, saudara. Yang kedua, kita akan membuka tentang cara membangun manusia roh dengan merenungkan firman, saudara. Kita buka di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ayat 1, saudara ayat 2, ayat 3. Ayat 3 saya lagi. Ini yang kedua ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang dihasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya
berhasil, saudara. Amin. Jadi kunci apa? Untuk membangun manusia yang kuat yang kedua ini adalah merenungkan. Harus firman Tuhan harus jadi kesukaan saudara. Kalau saudara tidak suka firman Tuhan, roh saudara nggak mungkin kuat saudara. Tapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara harus senang dengan firman Tuhan, senang dengan khotbah. Saya kadang-kadang saya latihan terus supaya senang dengan khotbah, dengan pengajaran. Masih saudara. Kadang saya dengar tentang hamba-hamba Tuhan yang besar, terus hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan yang misalnya topik saya nggak ngerti tentang teologi, saya mencari hamba Tuhan yang pintar teologi siapa. Yang nggak ngerti apologet, saya cari hamba Tuhan bisa ngerti apologet. Nah, suatu hari saya bisa ngomong apologet, saya bingung. Orang yang master teologi sama saya bingung. Kok Andi kok bisa ngomong, padahal kamu kan belum selesai master teologi ya? Dari mana hikmat? Saya belajar terus menerus, Bapak. Nggak muncul tiba-tiba kayak mistis gitu, simsalabim. Ciluk, Pak. Terus kita ngomong. Anak belajar terus menerus. Nggak mungkin seketika, saudara. Karena orang berpikir, hati-hati ya Bu ya, jalannya. Karena orang berpikir saya seorang master teologi. Saya belum master teologi. Saya pembelajar yang terus menerus, saudara. John Maxwell pernah mengatakan, seorang pemimpin yang luar biasa adalah orang yang belajar. Itu tokoh kepemimpinan dunia, pakar kepemimpinan. Saudara kalau menjadi seorang pemimpin seperti Yosua, seperti Daud, saudara harus merenungkan firman, harus belajar saudara secara baik-baik. Jangan saudara mistis-mistis yang nggak karu-karuan, nanti saudara salah jalan saudara. Jadi yang kedua adalah merenungkan saudara ya. Untuk merenungkan itu merenungkan. Dikatakan yang pasal ayat 1-nya, bagi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk jalan menurut dosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Saya dulu pernah punya guru Alkitab misionaris dari Korea. Sekarang masih ngajar di Puri, namanya Bapak Philippus Chung. Sekarang namanya ganti Paul Yung Il Kuk, istrinya Ibu Miran. Paul Yung Il Kuk. Tadi nama dulu Philippus Chung. Orang Korea dulu suka bikin di Citraland. Dia pernah menasihatin ke saya, kalau kamu mencari nasihat, cari orang yang nasihat kombinasi itu sama orang yang sungguh-sungguh mengasihi firman, sungguh-sungguh yang takut akan Tuhan dan firman Tuhan. Kalau kita nyari nasihat kepada orang yang fasik sama orang yang salah, nanti hidup kamu salah jalan. Setelah saya berjalan, saya melupakan nasihat-nasihat beliau, guru Alkitab saya itu. Akhirnya suatu kali saya nasihat ke orang yang bukan ngerti firman. Saya dengerin dia, akhirnya saya salah jalan habis-habisan, saudara. Akhirnya saya bangkrut, saudara. Ambil keputusan yang salah. Saudara, kalau mau konseling, cari orang yang takut akan Tuhan, saudara. Kalau mau konseling, mau minta nasihat, cari yang benar-benar sungguhan dalam firman, saudara. Bukan yang main-main, saudara. Kalau saudara cari yang sungguh-sungguh firman, hidup saudara nggak salah langkah, saudara. Cari hamba Tuhan yang benar-benar mengasihi firman. Cari teman yang mengasihi firman, saudara minta nasihat, tidak salah jalan, saudara. Jangan, jadi ada kasih orang nasihat yang sesat-sesat jadi aneh. Ya, jadi memperkatakan, merenungkan, minta nasihat sama yang benar. Yang ketiga, itu adalah berpikir, saudara. Berpikir positif. Untuk membangun manusia roh, saudara harus memiliki cara berpikir yang baik. Cara berpikir firman, saudara. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Sujon. Orang muslim aja mesti ngerti ada kata-kata sujon. Apa namanya? Jangan curigaan gitu. Buktikan dulu sujon itu namanya tuh. Jangan sujon. Masa orang Kristen nggak ngerti, orang muslim aja ngerti sih? Kadang bingung. Kita lihat bagaimana Paulus mengajarkan cara berpikir yang benar. Filipi 4 ayat 8. Kadang-kadang saya suka bercanda-bercanda, kadang-kadang saya dikoreksi sama teman saya. Nanti kamu ngomong sembarangan, nanti kalau lagi khotbah bisa ngomong sembarangan. Oh iya benar juga ya. Ya kita mesti rendah hati. Filipi 4 ayat 8. 8. Berpikir yang benar atau berpikir positif. Yang ketiga, berpikir yang benar atau berpikir positif. Saudara, dengarkan, kalau firman Tuhan ini direkam, dengarkan firman Tuhan ini berulang. Saudara sudah ingat dan hafal, saudara. Masuk ke dalam roh saudara, dan roh saudara itu menjadi kuat. Ayat 8. Silakan Ibu Olga. Ibu Olga, baca. Hah? Nggak apa-apa, Ibu Helena deh. Baca deh. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi apa di sini? Berpikir yang benar. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Jadi saudara,
pikirannya jangan yang gosip yang aneh-aneh. Jangan suka jelekin orang, jangan suka jealous, jangan suka cemburu, jangan suka irian. Kadang pelayanan aja saya bingung, padahal melayani orang miskin. Orang-orang pada ngiri loh. Kamu ngapain iri? Ini kan nggak ada duitnya. Ya udah kamu layani dong, ikutan dong. Ngapain sih pakai iri-irian sih? Kadang saya bingung ya. Masa pelayan aja pakai iri-irian? Kamu ikutan aja, nggak usah ngiri. Ngelayanin orang. Itu. Jadi, lihat orang sukses, jangan ngiri. Positif aja. Lihat suku Ambon kaya-kaya, jangan iri. Saudara belajar sama suku Ambon. Lihat orang Papua kaya-kaya, saudara belajar sama orang Ambon. Lihat orang Arab pinter-pinter, saudara belajar cara pinter gimana. Jangan iri. Lihat orang bule ganteng-ganteng, bagaimana caranya supaya jadi ganteng gitu. Jadi penting positif aja. Lihat orang Korea putih-putih, bagaimana cara dia putih, sabunnya apa. Jangan iri, tapi selalu terinspirasi ya. Amin. Terinspirasi. Ya, lihat orang Madura pinter dagang, saudara jangan iri. Saudara terinspirasi, bagaimana caranya dia dagang gimana. Jadi orang jangan suka iri dan sirikan. Jadi apa, rohaninya jadi nggak bertumbuh. Bentar-bentar iri, nggak bertumbuh, saudara. Itu manusia jiwani, bukan manusia roh. Tapi kalau manusia roh, sudah di firman Tuhan, dia tuh bertumbuh, hikmatnya tuh cerdas. Punya kecerdasan rohani yang tinggi, saudara. Saudara bisa ngambil peka, ini salah, ini nggak boleh. Ini roh jahat, ini kedagingan. Saudara bisa peka. Ibrani 4:12 kan bisa membedakan. Firman Tuhan itu bagaikan pedang bisa membedakan, gitu kan. Jadi saudara peka, saudara. Jadi orang tuh harus inspirasi. Orang lain maju, bersyukur. Saya juga pengen maju. Jangan ini. Saya yakin kalau kita belajar firman Tuhan pasti jadi orang sukses semua lah. Amin. Saya nggak bilang ngajarin teologi sukses ya, tapi memang firman Tuhan ngajarin kesuksesan kok. Amin. Yang keempat, membangun roh dengan berbahasa roh, gitu ya. Amin. Untuk yang nggak bahasa roh juga nggak apa-apa, bisa doa dan pujian penyembahan sama aja, saudara. Saya nggak fanatik harus saudara bahasa roh. Saudara tanya Tuhan, kalau belum bisa bahasa roh tanya Tuhan dan minta sama Tuhan. Dan saya juga nggak fanatik harus bahasa roh begini, tapi ya kita mengajarkan kalau kita berbahasa roh itu kita membangun manusia roh. 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Nah, 1 Korintus 14 ayat 4. siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang membangun dirinya sendiri? Kata membangun ini men-charge dirinya sendiri. Saudara, kalau saudara udah dapat bahasa roh atau apa? Saudara, lagi kebaktian jangan ngomong bahasa roh, karena bahasa roh itu buat pribadi, nanti kacau. Nah, kan di sini kan jangan ngomong bahasa roh, kenapa? Karena bahasa roh itu untuk pribadi, saudara. Kecuali ada orang yang bisa menafsirkan. Jadi bahasa roh itu untuk pribadi, itu apa? Untuk membangun manusia roh. Saya lagi naik motor kadang-kadang bahasa roh. Lagi mau tidur kadang bahasa roh ya. Kenapa? Supaya saya itu nggak kedagingan, saudara. Jangan pikir saya nih udah pendeta nggak bisa kegoda. Banyak pendeta yang kegoda, saudara. Banyak tantangannya, saudara. Emang jadi pendeta gampang? Buset. Susah, saudara. Tapi apa boleh buat? Saya dipanggil Tuhan untuk berkhotbah dan menginjil, saudara. Berat tantangannya. Banyak, ada beda ngomong. Jadi pendeta kaya. Yang kaya itu cuma 20%, saudara. 80% tuh pas-pasan. Nggak kaya. Kalau nggak percaya, saya ajak survei sini. Kadang suka sirik sama yang 20%. Dan memukul rata semuanya kaya. Padahal yang kaya cuma 20%. Yang kaya yang top-top semua. Yang nggak top, kaya nggak? Biasa. Iya, jadi orang salah tangkap gitu ya. Ada orang yang suka iri sama pendeta. Bahkan pengusaha pun iri sama pendeta loh. Zaman sekarang zaman siriknya sama pendeta, bukan sama pengusaha. Tapi yang kaya itu sebenarnya cuma 20%. Enggak. Jadi jangan salah ya. Jangan salah informasi. Yang kaya itu cuma 20%, saudara. Saya bisa buktiin. Yang lain itu cuma cukup. Tuhan cukupkan. Sederhana dan nggak kaya. 20% yang kaya kok. Saya termasuk yang 80% yang cukup. Buktinya masih naik motor. Ya memang bisa beli mobil sih bisa, cuman saya senang naik motor. Ya yang cukup, saudara. Jadi jangan halu ya, jangan suka halu ya. Sekarang banyak berlomba-lomba yang ingin jadi pendeta supaya kaya.
Padahal yang kaya cuma 20%, saudara. Ya, jadi harus membangun manusia roh, saudara. Jangan yang lain, membangun manusia roh. Bahasa roh tuh, wah gitu. Kenapa membangun manusia roh? 1 Korintus 14 ayat 4, yang ayat 4-nya itu udah dibilang membangun diri sendiri. Yang 14 itu apa? Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut. Iya, jadi akal budi apa? Jiwa. Yang bahasa roh berarti yang berdoa apa namanya? Manusia rohnya. Jadi kalau saudara itu, jadi saudara karunia roh kudus berkembang dan manusia roh itu makin kuat. Saudara nanti punya urapan, saudara. Urapan saudara harus berkembang. Kalau punya urapan yang berkembang, tapi rohnya kecil, saudara kalau jadi sukses nanti gampang jatuh, saudara. Saudara harus masuk sekolah kehidupan, diproses demi proses, saudara. Supaya apa? Manusia roh saudara kuat. Kalau saya termasuk yang bandel, ibaratnya itu teko panas, saya nggak percaya, saya pegang dulu panas, oh iya panas. Nah, itu saya begitu orangnya tuh. Jangan jadi saya, saudara. Saudara bangun sendiri manusia rohnya. Kalau saya perlu pakai pengalaman. Oh panas, panas. Tunggu kapok, tunggu disentil, tunggu kapok. Nah itu saya. Baru saya dewasa. Tapi saudara jangan pakai proses gitu, saudara. Sakit, saudara. Emang enak diproses. Jangan kayak saya. Tapi proses diri saudara dengan firman, saudara. Dengan doa bahasa roh. Terus kita lihat si Paulus. 1 Korintus 14 ayat 18. Paulus itu adalah yang paling banyak berbahasa roh. Hamba Tuhan paling banyak bahasa roh. Makanya pelayanan bisa mendunia, bisa mengubah dunia. Kalau saudara ingin mengubah dunia, saudara harus memiliki roh yang sama kayak si Paulus. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah. 1 Korintus 14 ayat 18. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Artinya apa? Dia juara bahasa roh dia. Paulus itu juara bahasa roh, saudara. Saudara mau pelayanan besar, saudara jadi juara bahasa roh. Saudara mau manusia roh, saudara mau kuat, mau dalam pelayanan, juaralah bahasa roh. Bukan mau adu-adu gimana ya. Tapi memang itu ketekunan, saudara. Ketekunan, bukan mau sosokan adu hebat tuh siapa, tapi alam roh kita itu bisa peka gitu ya, bisa ngerti kehendak Tuhan. Kalau roh kita lemah, kita nggak ngerti kehendak Tuhan, mau kemana? Saya tahu posisi saya adalah ngebantu Pak Gembala sidang. Saya belum Tuhan tugasan untuk membuka gereja, kenapa? Memang panggilannya buat bawa jiwa. Oh, udah lu buka aja. Saya lebih tahu panggilan Tuhan daripada seorang ketua sinode pun. Karena saya tahu Tuhan panggil saya untuk bawa jiwa. Panggilan saya untuk membantu para gembala-gembala. Panggilan saya untuk berkhotbah, untuk mengajar, saudara. Karena saya tahu. Nggak perlu saya digosok-gosok untuk yang aneh-aneh. Kenapa? Saya tahu secara roh, saudara. Berbahasa roh ya penting ya. Yang kelima, mengobarkan karunia roh. 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Yang kelima adalah mengobarkan karunia roh. 1 ayat 6. Dari ayat 5 saya bacakan semua. 2 Timotius 5 ayat 5 dan 6. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam kamu. Ayat 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Jadi punya nenek namanya Lois, ibunya namanya Eunike. Itu orang yang beriman, imannya kuat. Si Timotius dari kecil itu diajar. Dia jadi pendeta, jadi uskup umur 18 tahun. Bayangkan, jadi uskup umur 18 tahun si Timotius di kota namanya Efesus. Kalau kita lihat sejarah kota Efesus, latar belakang kota Efesus, buset deh. Kota ini kota perdagangan dan juga kota mistik. Bukan miskin, kalau kota perdagangan mistik. Ini alam roh. Pakai begini-gini, ngerti orang sini gini-gini, pakai magic, opo-opo, hobi. Tantangnya berat gak si Timotius? Umur 18 loh, masih setia loh, udah jadi pendeta loh, dipercayain sama si Paulus loh. Tapi dari kecil dia udah dididik sama neneknya, sama ibunya. Makanya kita harus mendidik anak-anak kita dari kecil. Tanamkan firman. Terus ngomongin firman, ceritakan firman, supaya sudah besar bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Bayang kota perdagangan. Kota itu duit-duit mulu kan, namanya perdagangan kan.
Udah duit-duit mulu, kuasa gelap lagi banyak. Banyak penyembahan berhala, banyak dukun, banyak sihir. Itu kota Efesus, saudara. Maka di Efesus 1 ayat 6 kan, dibilang ada peperangan rohani kan. Nah itu ditempatkan si Paulus, si Timotius ditempatkan Paulus di situ. Kenapa bisa dipercayaan gitu? Karena manusia rohnya si Timotius sudah itu dikatakan di ayat 6 apa? Untuk apa? Mengobarkan karunia Allah. Saudara harus melayani saudara. Saudara punya apapun, karunia apapun, talenta, bakat, panggilan, saudara kembangkan, saudara. Mesti saudara gereja mengobarkan karunia roh gitu ya. Punya nyanyi, ajukan bisa nyanyi, punya main gitar, latihan terus sampai jadi master. Bisa jadi guru suara minggu, jadi guru suara minggu yang paling baik. Bisa masak, kembangan masak. Nggak mungkin manusia itu nggak ada kasih Tuhan kelebihan dan talenta dan panggilan urapan. Nggak mungkin, saudara. Saya bisa ngomongin apa? Saya kembangkan terus menerus, saudara. Masa dia tiba-tiba simsalabim, ciluk pak. Karena proses itu nggak hanya dari itu proses dibentuk terus. Saya bisa ngomong gini. Saya baca buku terus menerus, saudara. Saya baca buku sampai ratusan, sampai ribuan kali ya. Terus menerus saya baca. Meskipun saya nggak selesai master teologi, saya bukan yang sombong. Kadang orang menebak saya, kamu sekolah master tuh gimana sih? Kok kamu bisa teologi sistematik sih? Kok kamu bisa ngomong teologi sistematik? Kok bisa apologet sih? Kok orang bingung? Ya saya dengerin teologi semua di mana di YouTube atau dibaca buku. Saya beli buku banyak, jutaan. Waktu masih SMA kelas 1 aja saya beli kaset kota 1 juta. Tapi setelah itu kadang-kadang saya pikir, kok dulu gua duit 1 juta ya, sekarang pakai YouTube gratis, kayak ini pakai apa ya? Pakai WiFi. Tapi saya udahlah nggak apa-apa yang dulu-dulu. Kalau teknologi sekarang enak. Saudara kan tinggal pakai WiFi di toko buku di mana, di KFC atau di mana pakai WiFi gratis. Ya. Jadi dapatkan iman, saudara, dapatkan pengajaran terus-menerus belajar, saudara. Amin. Yang keenam, membangun manusia yang keenam. Udah mau selesai. Tinggal 2 lagi ya, 3 lagi. Yang keenam, pergaulan yang baik, saudara. Saudara kalau ingin manusia saudara kuat, bergaul dengan iman yang orang-orang yang kuat. Bukan berarti ngejauhin orang-orang yang lemah ya, saudara. Saya nggak bilang yang lemah. Maksudnya, saudara mesti bergaul dengan orang yang punya urapan di bidang apa. Orang itu punya urapan kesebuan, saudara bergaul. Orang itu punya jago konseling, saudara bergaul. Saudara lemah di bidang keluarga, cari pendeta yang jago di keluarga. Saudara sering sakit-sakitan, cari pendeta yang ngerti tentang kesembuhan. Saudara ngalamin pergumulan tentang mistik-mistik, cari pendeta yang bisa pelepasan, yang bisa tengking. Cari pengetahuan yang saudara. Pergaulan itu penting, saudara. Saudara kalau bergaul atau minta nasihat kepada orang-orang yang lemah imannya, pada lemah itu, atau yang duniawi, saudara akan jadi duniawi. Dan roh saudara bisa ciut dan padam, saudara. 1 Korintus 15 ayat 33. Bukan. 15 ayat 33. Ya, boleh sekali, boleh baca. Ya, sini 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 33. Cari pergaulan yang benar, saudara. Jangan bergaul sama yang malas, saudara ikut malas, saudara. 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat 33 saya ulangi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara apa? Bisa sesat, saudara. Kalau pergaulan saudara salah, saudara bisa sesat, saudara. Firman Tuhan jangan gitu. Artinya apa? Merusak kebiasaan yang baik apa? Kalau saudara bisa turun, bisa padam, saudara. Saudara harus bergaul dengan orang-orang yang baik, cari pergaulan yang baik, cari persekutuan yang baik, cari yang banyak toksit. Jangan yang banyak toksit ya, saudara lari dari banyak toksit. Kadang di gereja banyak toksit, saudara menjauh lah. Yang nggak rohani, saudara menjauh, kadang banyak omongan kan. Menghindar, saudara. Jangan masuk ke dalam hati. Jangan setiap kata-kata negatif, saudara masuk ke dalam hati. Kalau saudara masuk ke hati, saudara jadi sakit. Jangan, saudara. Orang ngomongin apa, saya nggak masukin, saya tutup. Sorry, bye-bye, goodbye. Orang ngomong apa, saya buang yang negatif, saudara. Karena kalau dimasukin hati, bisa sakit hati. Bawaannya, ampet lu ya, lu ngomongin gue ya lu. Emang gue ada salah apa? Emang gue minta makan sama lu? Bawaannya kesel, mau marah-marah. Tapi kalau kita, yang masuk itu hanya firman,
pikiran positif, saudara, itu hati kita damai, saudara. Orang boleh ngomongin, orang Arab punya kata-kata, anjing kafilah, kalau kafilah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Orang Arab bisa ada kata-kata itu. Mas orang Kristen kagak ngerti sih, gimana sih, bingung sih. Orang Arab tuh, saudara, masa kalau orang Arab sih, ya. Jadi anak-anak jangan jaga pergaulannya, nanti rohnya itu jadi kacau. Cari yang spiritnya benar-benar rohani. Ada retret, masukin retret. Cari ada retret, aja retret supaya apa? Sekolah rohani, sekolah kehidupan itu berkembang, saudara. Ajak ke pendeta-pendeta, ajak ke pengajar-pengajar yang bagus tentang firman, saudara. Anak-anak saudara kecil, jaga lingkungannya, saudara, supaya rohnya itu jangan padam. Yang 7, rutin disiplin doa. Ini sekarang kadang saya masih latihan di disiplin doa. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Yus. 26. Matius 26 ayat 40 41. Ini cerita tentang di Taman Getsemani. Matius. Jadi kita harus punya disiplin rohani. Disiplin. Karena si Paulus juga bilang, di latihan jasmani untuk jasmani, tapi kalau latihan rohani untuk rohani. Ya. Saya bacakan ayat 40, Ibu Lestari 40, ayat saya 41. Matius 26. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya, 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh emang penurut, tetapi daging lemah. Rohnya itu menurut, daging lemah. Jadi kalau saudara berdoa, maka kalau saudara kuat, dagingnya lemah. Gimana sih? Roh penuh, daging lemah, gimana? Bu, jelasin, terbalik-balik, gimana? Kalau kita berdoa, dagingnya Kuat. dagingnya lemah. Rohnya menang. Rohnya menang, kuat. Karena dikatakan apa? Daging. Berjaga-jagalah dan doalah. Banyak orang akhir zaman, khotbah akhir zaman, bilangnya berjaga-jaga. Tapi apa? Tafsiran apa? Cari berita tentang antikris. Ampun deh, ini pengajarannya saya bingung. Jadi tiap hari kita dulu baca koran nyari antikris. Baca TV, nyari perkembangan antikris. Itu ditafsirkan berjaga-jaga. Tapi ini maksud berjaga-jaga itu adalah berdoa, saudara. Dibilang kalau sebentar apa? 1 jam. Itu apa? Disiplin rohani, saudara. Jadi ini maksud berjaga-jaga itu bukan yang baca koran nontonin antikris. Baca koran nontonin si Elon Musk pakai chip atau enggak. Atau nyari-nyari chip lagi 66 atau enggak. Tapi berdoa. Doa ya. Yang dimaksud berjaga-jaga itu artinya berdoa. Amin. Tekun doa, berdisiplin. Saya juga perlu latihan nih. Kadang-kadang mesti dilatih terus nih. Kadang-kadang saya dulu kadang setahun 2 kali saya ke Taman Doa Ungaran, ada setahun sekali dulu. Kadang-kadang sekarang saya ke Depok. Sekarang ke Depok. Dulu ke Ungaran saya. Untuk apa? Detox saya. Pemulihan batin, luka batin, semua sendiri doa. Minta hadiah Tuhan sampai saya nangis-nangis. Kalau saya disembuhkan, teman-teman. Pergi ke Ungaran. Saya nggak bilang harus pergi ke Ungaran. Kenapa? Karena di situ lebih kusyuk gitu kan. Kalau di Jakarta nih nyari saya nelpon. Pikiran kayaknya nggak konsen gitu ya. Sekarang dekat tuh di Depok ada. Depok kadang-kadang ya taman itu. Kadang-kadang saya juga pernah berapa kali ke Depok. Nah, penting saudara untuk berdoa ya saudara, untuk retret, doa puasa, untuk sepenuhnya atau apa? Supaya apa? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam. Berarti kalau nggak berdoa, nggak berjaga-jaga bisa jatuh mana? Dalam pencobaan, saudara. Pokoknya ada aja yang pencobaan nggak harus dosa, pokoknya pencobaan yang aneh-aneh kayak bisa jatuh, bisa cobaan. Tuhan udah bilang kalau nggak doa bisa. Jadi Tuhan itu nggak mungkin bohong. Jadi yang ketujuh disiplin rohani. Yang ke-8 untuk manusia kita kuat, kita harus namanya jadi pelaku firman, saudara. Amin. Saudara dengan firman Tuhan di sini, saudara berusaha lakukan, berusaha taat, lakukan, berusaha taat. Saya nggak bilang untuk jadi seorang yang hukum Taurat ya, karena di dalam kasih karunia kita jadi pelaku firman digerakkan karena kasih, bukan karena tuntutan, bukan karena takut dihukum, tapi karena mengasihi Tuhan. Saudara jadi pelaku firman karena saudara mengasihi Tuhan, saudara. Kita lihat firman-nya, Yakobus 1 ayat 22. Ibu Karina boleh baca. Ini firman kita yang terakhir.
Ayat 22. Yakobus 1:22. Ibu boleh baca, ibu yang sebelah kiri. Yakobus 1 Ya, 22. Ya. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, saya ulangi lagi. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri, saudara. Jadi saudara menginjil, lakukan penginjilan. Doa pagi, lakukan saudara. Untuk datang ke gereja, lakukan saudara. Tapi bukan untuk takut dihukum, tapi karena mengasihi Tuhan, saudara. Pelaku firman ini maksudnya orang yang mengasihi Tuhan. Dia pasti akan melakukannya. Nggak usah dituntut-tuntut. Kalau saudara mengasihi orang, saudara nggak perlu dituntut-tuntut. Saudara ya bisa bawain makanan atau apa. Amin. Saudara mengasihi orang itu. Saudara melakukan pelaku firman bukan karena takut dihukum. Kadang orang takut dihukum kan. Gue takut masuk neraka, takut dengan pengangkatan, takut ditolak Tuhan, Tuhan benci. Tuhannya galak, Tuhannya pokoknya terus ditakutin otaknya. Itu salah, saudara. Yang harus saudara itu bukan takut dihukum, karena saudara melakukan firman karena mengasihi, mengasihi. Saudara mengasihi orang tua karena kasih. Bapak mama saya galak, saudara kasih, saudara. Kakak saya galak, ipar saya galak, saudara kasih, saudara. Adik ipar saya galak, ngomongnya jahat, saudara kasih. Saudara sabar, saudara doakan. Firman itu saudara doakan, saudara. Firman Tuhan, kalahkan kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu adalah jadi pelaku firman. Orang jahat kita mengasihi. Orang mau tipu-tipu kita mengasihi. Tapi jangan hati-hati mau tipu, kita menjauh. Jangan mau ditipu terus, saudara. Ya. Yang penting kita tetap ngasih 8 penuh firman yang tidak benar, membangun dengan bahasa roh, doa bahasa roh, atau doa pujian penyembahan kalau yang ada, itu sama aja sih ya. Yang kelima, mengobarkan karunia roh, talenta dan panggilan itu dikerjain terus. Yang 6, pergaulan yang baik. Yang 7, disiplin rohani itu disiplin doa, disiplin rohani. Rutin, tekun gitu ya. Jangan tak datang, enggak. Tiap hari baca kita tiap hari. Yang 8, menjadi pelaku firman. Ya, di sini saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya boleh dimateraikan pengajaran pada siang hari ini, khotbah dan pengajaran. Saya akan berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah selesai Bapak. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memateraikan Bapak. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai Bapak, para pendengar, para pembaca Bapak, boleh iman mereka bertumbuh Bapak. Boleh hati mereka menjadi baik Bapak, boleh menjadi pelaku firman Bapak. Boleh rohani mereka boleh terbangun, boleh menjadi kuat Bapak. Mereka boleh dipakai Tuhan secara luar biasa Bapak. Kiranya mereka boleh berkata tidak terhadap pencobaan Bapak, berkata tidak terhadap hal yang negatif Bapak. Ajak kami untuk bertumbuh di dalam Engkau ya Bapak. Ajari hamba-Mu Bapak, ampuni segala kata-kata hamba-Mu yang salah Bapak. Kiranya dikuduskan semuanya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Bapak untuk melestari tempat ini. Kiranya Kau berkati dan berlimpah-limpah. Berkati juga tempat yang baru yang akan kami pindah Bapak. Boleh menjadi besar orang yang mendengar kebenaran firman, boleh dibangun hidup mereka Bapak. Boleh dibangun dengan pengajaran dan firman Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu Bapak pada siang hari ini. Kami berdoa, kami berkati semuanya Bapak di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Luar biasa ya firman Tuhannya ya, kita tahu itu tangan. Ada 8 ya. Apa tadi? Memperkatakan firman Tuhan. Terus apa lagi? Merenungkan. Terus? Empat, Tuhan yang baik. Rutin disiplin doa. Menjadi pelaku firman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan itu semua dari mulut, pikiran, roh, ya, kembangin karunia roh. Lalu ada komunitas, ya, seperti itu. Terakhir jadi pelaku firman, ya. Percuma
Kalau kita cuma di mulut, ya, cuma dipikirin, tapi nggak dilakukan, ya. Oke, Bapak Ibu. Lina minta tolong. Ya, kita mau memberikan keluhan, juga bisa, ya, bisa WA saya, ya. Oke, mari kita berdoa buat persembahan ini. Tuhan, biarlah Engkau berkati persembahan ini, biarlah menjadi kemuliaan namamu, dan biarlah segala jalan yang berlubang Tuhan tutup, dan biarlah Tuhan jadikan kami semua anak-anak Tuhan yang luar biasa, bisa membangun manusia roh, bisa hidup dipimpin roh, dan bisa menjadi berkat bagi baik. Seminggu silakan Ibu Yuli. Nah, berilah yang baik, berilah yang baik, berikan yang terbaik, apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Oke, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada yang mau minta doa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentang doa itu lucu banget. Ya, saya punya teman, apa saya sudah kesaksiannya. Saya punya teman, dia ikut doa juga gitu ya. Waktu itu dia koma. Lalu saya bilang kan, boleh gak saya doain? Ini yang udah sadar nih dari koma. Enggak usah. Saya sudah dibilang sama Pak Gilbert, lumayan dong. Wih, Gilbert gitu ya. Siapa tuh gitu kan? Saya juga siapa tuh? Nah, disitulah ya Tuhan bilang begini. Kau jangan lihat nama besarnya, kau lihat Tuhannya yang besar. Ya, akhirnya ya sudah, dia kan sudah didoain sama Pak Gilbert, ya sudah, saya juga sudah gitu ya, santai aja, nggak sakit hati, nggak apa. Nah, seminggu kemudian saya dengar dia masuk ICU lagi, koma. Koma udah hari yang ketiga, saya WA-in anaknya, mau gak tante doain? Mau tante. Saya pakai voice note ya, saya pakai suara, saya bilang, kasihin ke telinga mami. Ya, suruh mami dengar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia langsung sadar. Jam 5 pagi anaknya telepon saya. Billy Tuhan gitu. Enggak taunya sadar. Ya. Terus saya masih diangkat jadi pembina di WBI Anastasis. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya saya nggak kepengen ya. Karena banyak sekali pelayanan saya tidak mau banyak pelayanan tapi tidak ada hasilnya. Ya, wasting time ya, tapi saya memang masih disuruh ya, masih disuruh, nggak apa-apa lewat Zoom, dia bilang. Ya sudah, gitu kan. Kalau lewat Zoom nggak apa-apa, tapi kalau untuk datang incas saya nggak bisa ya. Oke, ya itulah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sudah bilang ya, apa nanti minggu keempat kita kalau memang Tuhan izinkan ya, kita mau pindah ke, ada satu teman dia sediain tempatnya buat gereja ya. Nah, terus kita mau pindah ke sana, kebetulan Natal kemarin kita sudah pernah ke sana ya. Kalau memang Tuhan izinkan, saya juga akan bagi sembako lagi ya. Nah, jadi saya minta Bapak Ibu rajinlah ya, rajin datang ya, tapi karena hatinya haus ya. Bapak Ibu, sembako itu cuma kecil lah ya, karena berkat dari Tuhan itu yang lebih besar ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita minta berkat sama yang punya berkat ya. Oke. Oke, kita akan berdoa syafaat. Ada yang mau didoakan? Ibu Heni, Ibu Linda, Pak John, Pak Darwan, Kak Cingcing, ya, Ibu Ira, Pak Ari.
Ibu Yuli ada yang mau didoain? Ibu Yuli, saya lihat ibu tuh kayak menara doa. Jadi Ibu Yuli berdoalah buat anak cucu mantu. Percaya apa yang Ibu Yuli tabur, nggak akan sia-sia. Ya, kalau Ibu Olha, saya lihat perahu, Bu. Saya nggak ngerti. Saya dikasih lihat sama Tuhan perahu, saya nggak ngerti. Ya, makanya Ibu setia aja sama Tuhan. Ya, Tuhan suruh Ibu berdoa, berdoa. Ya, jangan pilih-pilih pelayan. Pelayanan lah untuk Ibu Eva, Ibu Vera. Ibu Vera yang saya lihat itu lilin. Lilin lagi menyala. Saya nggak ngerti. Nah, jadi Ibu Eva, Ibu Vera, ya, jangan lilinnya. Ya, kalau Herlina yang saya lihat kura-kura Herlina. Kura-kura, penyu. Saya nggak ngerti. Pelan tapi pasti. Nggak tahu tuh apaan ya. Ayo, Jadi pendeta Bu. mari bertumbuh ya. Ayo, jangan Tuhan yang kita kendalikan, mestinya kita dikendalikan sama Tuhan. Ya, oke, kita berdoa ya. Saya akan doa untuk Bapak Ibu semua yang ada di online. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Pak Andi yang luar biasa. Biarlah Tuhan berkati terus pelayanannya sebagai wakil gembala. Ya, terus Tuhan kembangkan pelayanannya. Kami juga mau berdoa buat Ibu Heni Marlina, Tuhan. Biarlah Tuhan terus kembangkan urapan-Mu yang luar biasa buat pelayanan Ibu Heni ya Tuhan. Begitu juga dengan Pak John Anwar, Tuhan. Berkati dia di Wonosobo. Berkati dia dengan pelayanannya dalam kuasa darah Yesus. Patahkan, hancurkan serangan-serangan si jahat atas hidupnya, atas lokasi di mana dia tinggal. Dan di dalam kuasa darah Yesus, kami lepaskan shalom buat kota Wonosobo. Biarlah Wonosobo penuh dengan urapan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat Ibu Linda Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau buka tingkap-tingkap langit. Berkati Ibu Linda sampai berkelimpahan. Begitu juga dengan Pak Darwan Tuhan. Berkati Pak Darwan dengan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Tuhan topang terus Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan di dalam Zoom-nya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus tolong. Kami berdoa buat Kak Cing-Cing Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati bisnisnya. Apa yang menjadi belalang-belalang pelahap yang ada di dalam bisnisnya ini kami tebas dengan kuasa darah Yesus. Kami hancurkan segala belalang-belalang pelahap. Dan biarlah berkat Tuhan mengalir buat Kak Cing-Cing. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Ira. Tuhan berkati di dalam pelayanannya. Tuhan tolong. Kalau ada luka-luka yang masih disimpan, Tuhan, biarlah Tuhan sempurnakan. Tuhan yang tolong. Kami juga mau berdoa buat Pak Ari, Tuhan berkati, biarlah dia boleh hidup kita, Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Ibu Yuli, Tuhan. Jadikan dia menara doa buat anak cucu mantunya, Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Herlina, Tuhan. Biarlah dia bisa setia, Tuhan. Mengikut Tuhan dengan setia, punya integritas sebagai anak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Ibu Olha, Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi kapal yang kuat di mana banyak orang meminta keselamatan, boleh berteduh di dalam kapal yang Ibu Olha buat. Terima kasih Bapak di surga, kami juga mau berdoa buat Ibu Vera, Tuhan. Jadikan dia lilin-Mu yang terang Tuhan. Dan biarlah banyak orang di sekitarnya yang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkati si MC Gracia ya Tuhan. Kalau di minggu keempat nanti kita akan pindah ke tempat yang baru. Biarlah Tuhan sediakan donatur ya Tuhan. Karena kami mau membagikan sembako, kami juga mau melakukan ada proyek berbagi dengan orang-orang yang tentang kedukaan gitu ya.
Setiap bulan kami akan tarik 25.000 untuk uang kedukaan, di mana mereka akan disediakan dari peti sampai tanah kuburan. Kita berdoa agar Tuhan yang tolong. Kita juga mau berdoa supaya gereja CMC ke depannya makin Tuhan pelihara, makin banyak lagi orang-orang yang dari tempatnya tetapi lihat dari Tuhannya. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini Tuhan, dan kami berdoa di dalam kuasa darah Yesus. Amin. Dengan otoritas dari Allah Bapa, kami tebas Tuhan segala kuasa-kuasa yang ada di atas, Amin. segala kuasa-kuasa yang ada di bawah, segala kuasa-kuasa yang ada dalam rumah ini, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, Tuhan, dalam kuasa darah Yesus kami tebas, kami hancurkan di dalam kuasa darah Yesus. Apa yang Tuhan tidak taruh yang ada di dalam rumah ini, segala kuasa-kuasa roh jahat, segala kutukan apapun itu bentuknya, di dalam kuasa darah Yesus kami tarik, kami cabut sakral-sakralnya, kami lempar ke jurang maut, dan kemuliaan dari Tuhan mengalir di tempat ini, berkat Tuhan mengalir di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Oh iya, Bapak Ibu, kita akan mengadakan perjamuan kudus ya. Sudah ikut perjamuan semua? Sudah. Pagi sudah ikut? Ya? Karena perjamuan kan cuma sekali. Iya. Ya. Jadi, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, nah, kita akan tutup ibadah kita. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Bapak kami memuji kebesaran-Mu, ya. Doa berkat silakan Pak Andi Safero. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Silakan Pastor Andi. Bapak kami yang di surga, terima kasih Bapak pada hari ini Bapak kami sudah mendengar firman-Mu Bapak. Kau materaikan Bapak menjadi bertumbuh dan berbuah-buah 30, 61 kali lipat Bapak. Kiranya Bapak berkat-Mu Bapak, berkat dari Bapak surgawi, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Bapak, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai sidang jemaat sampai selama-lamanya Maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Terima kasih, shalom semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Oh iya, untuk yang di onsite kita mau adain tusuk jarum, ya. Iya. Jadi Bapak Ibu yang sakit-sakit, mari datang ke sini, ya. Oke. Nah, oke. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih buat Ibu Heni, Ibu Linda, Pak Darwan, Kak Cingcing, ya. Oke, Tuhan Yesus berkati semua. God bless you. Bye-bye.